Pernahkah kalian mendengar nama Al-Hakam bin Utbah? Mungkin namanya tidak sepopuler para sahabat Nabi, tapi di balik namanya tersimpan kisah seorang ulama besar yang menjadi pilar ilmu di kota Kufah. Al-Hakam adalah salah satu tokoh utama dari generasi tabi'in, generasi emas setelah para sahabat, yang hidup di masa ilmu Islam sedang mekar-mekarnya, namun juga penuh tantangan. Mari kita mulai dari tempat kelahirannya, Kufah. Kota ini bukan sembarang kota. Di satu sisi, Kufah adalah pusat politik yang panas dan sering bergejolak. Namun di sisi lain, Kufah adalah ladang subur bagi para pencari ilmu. Di tengah dinamika seperti inilah Al-Hakam tumbuh besar. Sejak usia muda, ia sudah menunjukkan keseriusan yang luar biasa. Ia tidak menyia-nyiakan waktu dan menghabiskan hari-harinya dengan duduk di majelis-majelis ilmu para sahabat dan tabi'in senior. Salah satu guru terbesar yang membentuk pemikiran Al-Hakam adalah Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang ilmunya seperti samudera tak bertepi, terutama dalam bidang fikih dan Al-Quran. Pengaruh Ibnu Mas'ud sangat kental dalam diri Al-Hakam. Cara berpikirnya menjadi sangat rasional, penuh kehati-hatian, namun selalu berpijak kokoh pada dalil yang syahih. Ini adalah kombinasi langka, logika yang tajam, tapi tunduk pada wahyu. Tapi Al-Hakam tidak berhenti di satu guru. Ia adalah seorang pembelajar sejati. Ia juga menyerap ilmu dari tokoh-tokoh besar lainnya seperti Ali bin Abi Thalib, Sa'd bin Abi Waqqas, dan Anas bin Malik. Bayangkan, ia belajar dari berbagai sumber, dari berbagai mazhab pemikiran para sahabat. Kemudian, dengan ketelitian seorang ahli, ia menyusun semua ilmu itu dalam benaknya. Inilah yang membuatnya istimewa. Al-Hakam bukan sekadar penghafal hadis, ia adalah seorang perawi yang sikah, yang terpercaya, sekaligus seorang fakih, seorang ahli hukum Islam yang mendalam. Karena kedalaman ilmunya dalam bidang fikih, Al-Hakam bin Utbah menjadi rujukan utama bagi para ulama di Kufah. Ia adalah bagian dari generasi awal yang meletakkan fondasi metode fikih rasional. Metode inilah yang kemudian diteruskan oleh murid-muridnya seperti Ibrahim an-Nakhai, dan terus berkembang hingga mencapai puncaknya di masa Imam Abu Hanifah. Tapi, penting untuk kita fahami, rasional di sini bukan berarti pemikiran bebas tanpa batas. Rasional dalam mazhab Kufah berarti menggunakan logika yang sistematis, namun tetap berada dalam koridor nas Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak pernah melangkahi dalil. Sekarang, mari kita bicara tentang kepribadiannya. Al-Hakam dikenal sebagai sosok yang sangat wara, artinya sangat berhati-hati dalam urusan agama. Ia tidak pernah gegabah dalam mengeluarkan fatwa. Jika sebuah masalah datang kepadanya dan dalilnya belum jelas, ia lebih memilih diam daripada berbicara tanpa ilmu. Sikap ini menunjukkan betapa besar rasa tanggung jawabnya di hadapan Allah. Selain itu, ia juga sangat tegas terhadap penyelewengan ilmu. Kita harus ingat, di masanya, hadis-hadis palsu mulai bermunculan, seringkali diciptakan untuk kepentingan politik atau golongan tertentu. Disinilah peran Al-Hakam menjadi sangat vital. Ia berdiri tegak sebagai penjaga integritas hadis. Ia tidak segan-segan mengkritik para perawi yang lemah atau yang sengaja memanipulasi riwayat. Ketegasannya ini adalah benteng yang melindungi kemurnian ajaran Islam. Dalam pergaulan sehari-hari, akhlaknya sangat tenang dan berwibawa. Ia bukan tipe orang yang suka berdebat kusir hanya untuk mencari kemenangan. Jika ia terlibat dalam sebuah diskusi, tujuannya hanya satu, mencari kebenaran. Bukan untuk pamer ilmu atau menjatuhkan lawan bicara. Inilah adab seorang ulama sejati. Karena sikapnya ini, majelis ilmunya selalu dipenuhi oleh murid-murid yang berkualitas. Nama-nama besar seperti Sulaiman Al-Amas dan Mansur bin Al-Mutamir adalah sebagian dari murid-muridnya yang kelak menjadi ulama-ulama besar Kufah. Melalui merekalah, ilmu Al-Hakam tersebar luas dan sampai kepada kita hari ini melalui kitab-kitab hadis utama. Bagaimana dengan kehidupan pribadinya? Apakah ia memanfaatkan ilmunya untuk mencari kemewahan dunia? Sama sekali tidak. Al-Hakam hidup dalam kesederhanaan. Ia menjaga jarak dengan para penguasa dan tidak pernah tertarik pada jabatan atau posisi duniawi. Baginya, ilmu adalah amanah suci dari Allah, bukan alat untuk menaikkan status sosial atau mendekati kekuasaan. Sikap inilah yang membuatnya begitu dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat, bahkan oleh para penguasa sekalipun. Mereka tahu bahwa di hadapan Al-Hakam, mereka berhadapan dengan seorang ulama yang integritasnya tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Al-Hakam bin Utbah wafat sekitar tahun 113 hingga 115 Hijriah. Namun, warisan yang ia tinggalkan abadi. Ia mewariskan fondasi fikih yang kokoh, sanad-sanad hadis yang bersih dari noda, dan yang terpenting, sebuah teladan agung tentang bagaimana seharusnya seorang ulama hidup. Namanya terukir dengan tinta emas dalam kitab-kitab hadis sebagai perawi yang sangat dipercaya, dan dalam lembaran sejarah sebagai salah satu pilar utama keilmuan Islam di Kufah.
Jadi, jika kita ingin mengambil pelajaran dari kisah hidupnya, Al-Hakam bin Utbah adalah contoh sempurna seorang ulama yang keras dan tak kenal kompromi terhadap kebatilan, namun hatinya lembut dan terbuka pada kebenaran. Ia adalah sosok yang lurus jalannya, teguh pendiriannya, dan ikhlas dalam mengabdikan seluruh hidupnya untuk ilmu. Semoga kita bisa meneladani semangat dan integritas beliau. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah ulama hebat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.